Mahkamah Agung untuk tidak mengabulkan ya tentunya hasil PK 7 terpidana. Paling cepat bulan November ini akan ada putusan, paling cepat ya, paling cepat di bulan November akhir lah, saya pikir menjelang ya minggu-minggu, mudah-mudahan 1 bulan ke depan sudah ada keputusan. Tentunya kembali lagi bersama Koko Cirebon Official, yang dimana tentunya kali ini kita membuka tentunya kabar-kabar terbaru tentang kasus Vina dan Eki Cirebon. Dan seminggu yang lalu tentunya informasi yang kita dapat bahwa dari pengadilan Kota Cirebon ya sudah mengabari bahwa berkas dari 7 terpidana yang dulu pernah mengajukan PK dan sudah berproses sudah dikirim ke Jaksa Agung. Namun kita juga mempunyai perkiraan menurut Pak Jutek Wongso ketika berkas dari PN Cirebon, Pengadilan Cirebon, Kota Cirebon yang sudah dikirim oleh Jaksa Agung, itu tidak akan lama prosesnya. Ya mungkin menurut Pak Jutek katanya November atau paling lambat Januari. Ya mudah-mudahan itu bisa semuanya terwujud semua ya kawan-kawan ya, dengan hasil-hasil putusan dari MA Mahkamah Agung yang tentunya didiskusikan oleh Hakim Agung. Beberapa Hakim Agung nanti akan coba didiskusikan dan hasilnya seperti apa kita masih menunggu. Tentunya kita teman-teman terkhusus tentunya warga 62 sabar untuk menunggu berakhirnya keputusan dari MA sampai paling cepat November dan paling lambat Januari. Ini yang menarik adalah pertanyaan kita yang selama ini bertanya-tanya, apakah 7 terpidana dikabulkan atau dimenangkan oleh 7 terpidana? Apakah 7 terpidana adalah mengurangi hukuman atau dibebaskan? Daripada panjang lebar tentunya kawan-kawan semua, kita langsung simak saja videonya. Ini paparan dari Pak Jutek Wongso dan selalu update di kasus Vina Cirebon, yang dimana tentunya hasil daripada PK ya kemarin ya sudah selesai, dan kali ini kita akan bahas kembali apa saja paparan-paparan dari Pak Jutek Wongso. Let's go videonya. Baik Pak, bagaimana perkembangan proses PK bagi 7 terpidana yang terbaru nih? Dapat kami sampaikan bahwa minggu yang lalu kami secara resmi sudah mendapatkan surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Cirebon bahwa berkas sudah dikirim ke Mahkamah Agung dan sedang berproses di Mahkamah Agung bagi 7 terpidana PK yang kemarin kita selesaikan sidangnya di awal Oktober kemarin. Dengan datangnya surat ya, pemberitahuan bahwa berkas sudah dikirim dan sedang berproses di Mahkamah Agung, tentunya biasanya sesudah berkas diterima itu nggak terlalu lama ya, nggak terlalu lama. Mudah-mudahan proses PK itu adalah memang ya, karena ini adalah upaya hukum luar biasa supaya masyarakat memahami bahwa ini harus ditempuh. Bahwa menurut hukum acara kita pasal 263 KUHP memang ketiga alasan untuk mengajukan PK ya, novum, kekhilafan hakim, pertentangan satu dengan yang lain itu sudah kita dapatkan dan sudah kita hadirkan di dalam persidangan PK yang lalu di Pengadilan Negeri Cirebon. Setelah kami bisa meyakinkan bahwa ada novum, kekhilafan, dan juga pertentangan keputusan, sebenarnya salah satu aja dari antara 3 alasan itu udah kita bisa mengajukan PK sebenarnya. Tapi sistem acara hukum pidana kita mengharuskan bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara awal itu yang memeriksa apakah alasan kami mengajukan PK sudah sesuai dan bisa diterima atau tidak sesuai dengan pasal 263 tadi. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa 3 alasan itu kita hadirkan, kita buktikan dan kita dapatkan, bukan salah satunya, tapi 3-tiganya kita dapatkan
yang menjadi syarat untuk dilakukannya PK. Itu sebabnya ketika proses di Pengadilan Negeri Cirebon itu, ya, sesudah mereka memeriksa dan meyakini bahwa persyaratan untuk mengajukan PK itu sudah terpenuhi, ya, majelis yang memeriksa awal, ya, yang di Pengadilan Negeri Cirebon kemarin itu akan membuat pendapat hukum selama perjalanan dari peninjauan kembali, proses sidang peninjauan kembali kemarin yang berlangsung 1 bulan lebih, ya, dengan sampai ke Sudirman 1 bulan lebih. Itu mereka akan membuat pendapat hukum. Pendapat hukum inilah yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang sudah mereka kirimkan ke Mahkamah Agung, ya. Proses selanjutnya adalah Mahkamah Agung akan membentuk majelis PK. Majelis PK yang terdiri daripada Hakim Agung. Nah, para Hakim Agung inilah yang akan memutus apakah PK-nya diterima, apakah atau tidak. Kalau diterima, ya, bentuk terimanya bagaimana? Apakah pengurangan hukuman atau dibebaskan mereka? Ya, ini yang kita lagi menunggu. Kira-kira prosesnya memang memerlukan waktu dan kadang kita memang nggak sabar, ya, melihat dengan fakta-fakta yang kita hadirkan bahwa mereka ini kan miris, ya, bahwa kita duga tidak melakukan apa yang dituduhkan sama mereka. Jadi masyarakat sekalian bersabar, ya, bersabar. Saya yakin, ya, saya yakin bahwa proses ini akan berjalan transparan, walaupun dalam proses ini ada beberapa hal timbul, ya, yang apa namanya, yang kita patut jaga kawal bersama-sama, ya, dengan tertangkapnya oknum mantan pejabat Mahkamah Agung dan lain. Saya berharap, ya, Hakim Agung ini akan bertindak secara profesional itu. Ya. Baik, Pak. Sambil menunggu proses PK ini, apakah ada informasi terbaru terkait dengan proses PK yang berjalan ini? Oke, makasih. Sambil menunggu, ya, sambil menunggu waktu proses PK ini kami perkirakan, ya, kami perkirakan paling cepat bulan November ini akan ada putusan, paling cepat, ya, paling cepat di bulan November akhir lah, saya pikir menjelang, ya, minggu-minggu, mudah-mudahan 1 bulan ke depan sudah ada keputusan. Paling lambat perkiraan saya mungkin bisa di, ya, Desember atau Januari, ya, mudah-mudahan itu top the point yang kita bisa tunggu, ya, proses PK ini. Sambil berharap, ya, informasi-informasi yang kami dapatkan bahwa penunjukan majelis, ya, di Mahkamah Agung yang memeriksa dan juga terhadap jalannya proses, ya, persidangan PK, saya berharap majelis Mahkamah Agung yang memeriksa menontonlah TV, rekaman, supaya bisa apa, ya, memaknai dan menjiwai, melihat perkembangan real yang terjadi selama proses PK, persidangan PK. Mereka ini kan tidak ikut dalam proses persidangan PK secara langsung, ya, sehingga marwahnya, rohnya itu bisa didapat oleh Majelis Agung nanti, sehingga putusannya itu adalah bisa juga mendapatkan keadilan seperti yang masyarakat harapkan. Saya memohon kepada Majelis Hakim Agung nanti yang dibentuk agar, ya, agar dapat melihat rekaman-rekaman, fakta-fakta, baik itu novum, baik itu pertentangan keputusan satu dengan yang lain, ataupun yang disebut dengan kekhilapan hakim yang kami uraikan satu demi satu di dalam persidangan PK yang lalu, gitu. Gitu, Mbak Clarissa. Nah, apakah Bapak yakin permohonan PK mereka itu akan dikabulkan oleh MA? Kalau cerita keyakinan, ya, sekali lagi, kalau cerita keyakinan, saya selaku kuasa hukum pasti, ya, pasti sangat yakin bahwa seharusnya tidak ada alasan, sekali lagi, tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk menolak PK mereka. Kenapa? Ya, ini yang saya harus sampaikan. Kenapa? Bahwa 3 hal yang kami hadirkan di dalam persidangan peninjauan kembali yang menyangkut pasal 263 KUHP yang disebut dengan novum, ya,
Novum itu keadaan baru ya, keadaan baru yang saat itu tidak dihadirkan ya, yang kami hadirkan di persidangan peninjauan kembali kemarin. Novum itu misalnya ada ekstraksi handphone percakapan antara Vina dengan Widi. Itu belum pernah sama sekali dihadirkan dan diperiksa. Ya, dan bahkan di persidangan TK yang kemarin di Pengadilan Negeri Cirebon, kami kalau kemarin itu kan jalan ceritanya adalah bahwa handphonenya Vina sudah pernah diekstraksi, ada di berkas waktu tahun 2016 yang lalu, tetapi ini tidak pernah dibahas. Ya, tidak pernah dibahas, di mana itu berisi informasi penting. Mengapa penting? Karena itu berisi antara jam percakapan telepon antara Vina dengan siapa namanya, Widi ya, dengan Widi, bahwa jam 22.10 mereka masih berteleponan, jam 22.14 mereka masih SMS-an. Padahal di dalam dakwaan pembunuhan, dalam rangkaian peristiwa yang dituduhkan kepada mereka, bahwa mereka ini didakwa sudah melakukan peristiwa pembunuhan, penganiayaan itu mulai dari 21.30 ya, lalu puncaknya sampai pukul 22. Dan memang para saksi yang hadir saat itu mengatakan pukul 22.30 ya, itu polisi dari Polsek Talun, dari masyarakat itu memang sudah ada di TKP. Sudah ada di TKP, itu benar, itu fakta, tidak bisa persoalan akan timbul dengan fakta di novum yang kami hadirkan dengan ekstraksi handphone Vina tadi. Kalau memang 22.14 itu mereka masih SMS-an, pertanyaannya dalam hanya kurang lebih 15 menit, apa mungkin rangkaian tuduhan yang diceritakan, yang dituduhkan kepada mereka, bahwa terjadi kejar-kejaran di depan SMP 11, terjadi timpukan batu, terjadi tusukan bambu dan lain, sampai ke flyover yang jaraknya kurang lebih 1,2 km, lalu mereka dibawa lagi ke tanah kosong di depan SMP 11 tempat mereka mulai mengejar. Di situ terjadi apa namanya, perkosaan, pengeroyokan, pemukulan, pembunuhan. Perkosaan diduga dilakukan oleh 8 orang. Apakah mungkin terjadi? Bayangin, mereka 1,2 kilo berangkat. Waktu mereka bawa lagi 1,2 kilo lagi. Habis selesai mereka lakukan pembunuhan dan perkosaan, dikembalikan lagi 1,2 kilo lagi. Perjalanan 3,6 kilometer. Belum lagi terjadi yang kejar-kejarannya, belum terjadi mereka diangkutnya, belum terjadi yang lain. Itu novum pertama yang kami hadirkan, dan itu kan waktu tahun 2016 baru handphone Vina yang diekstrak. Persidangan peninjauan kembali kemarin, handphone lawan bicaranya dengan Widi itu diserahkan ke kami ekstrak ya, kami ini cocok jamnya, cocok percakapannya. Jadi ini membuktikan, nggak bisa dibantah ini, gitu kan, bahwa nggak mungkin terjadi pembunuhan ya. Apalagi fakta lain novum yang kami hadirkan, bahwa ada yang melihat malam itu terjadi kecelakaan, ada yang melihat langsung. Lukanya pun mengarah kepada luka kecelakaan, nggak ada luka pembunuhan, luka tusuk, luka apa, nggak ada. Ya, kemudian hal yang lain yang kami sampaikan di dalam persidangan kemarin, Clarissa, adalah bahwa selain tidak ada luka tusuk, lukanya pun luka kecelakaan, ada yang melihat kecelakaan, motor rusaknya pun di sebelah kanan, luka tubuhnya pun dominan di sebelah kanan. Ya, waktu yang dituduhkan kepada mereka peristiwa itu hanya jam 15 menit, tidak mungkin terjadi pembunuhan dan perkosaan. Kami hadirkan juga saksi ahli forensik, dokter forensik ya. Kami tanya, ya, ada nggak sih survei kalau orang melakukan perkosaan itu satu orang butuh waktu berapa lama? Dia sampaikan data loh, dia sampaikan data, dokter yang kami hadirkan. Dia katakan dalam satu peristiwa pemerkosaan di depan umum, satu orang memerlukan paling sedikit ya, paling sedikit itu katakan 10 menit ya, atau 8 menit kalau nggak salah ya. Ya, saya sampaikan kalau 10 menit, 8 sampai 10 menit itu disampaikan, itu paling cepat ya, itu paling cepat. Kalau ini dilakukan 8 orang, berarti kira-kira sudah hampir 90 menit.
Bahkan katanya itu pernah dilakukan survei itu 11 menit kalau nggak salah yang disampaikan dalam fakta persidangan. Ya, bayangkan itu berarti hampir 90 menit waktu yang hanya dipakaikan untuk waktu melakukan perkosaan. Itu pun tanpa ada berhenti dan tanpa ada jeda. Belum lagi peristiwa kejar-kejarannya, peristiwa timpuk-timpukannya, lalu di flyover mereka mesti putar baliknya. Jadi nggak mungkin lah, itu peristiwa novum. Peristiwa lain kekhilafan hakim yang kami sampaikan bahwa mereka ini tidak pernah dipertimbangkan. Pada saat itu mereka tidak pernah didampingi oleh penasihat hukum. Ini yang fatal. Ya, Miranda Rules ya itu mengamanatkan kita dalam KUHP bahwa mereka wajib didampingi oleh penasihat hukum karena tuntutan mereka hukumannya lebih dari 5 tahun penjara. Apalagi ini adalah tuntutan hukuman mati. Fakta yang berikutnya adalah kami hadirkan bahwa mereka dipaksa mengaku akibat penyiksaan, mereka disiksa pada saat proses itu tidak pernah diungkap, tidak pernah itu diangkat. Walaupun saat itu katanya sudah pernah ada pra-peradilan, ranah masuk pra-peradilan saat itu, tapi saya mau sampaikan, saat itu memang betul dilakukan oleh kuasa hukum mereka melakukan pra-peradilan, tetapi pra-peradilan yang mereka lakukan tidak pernah tuntas, oleh karena ketika pra-peradilan itu baru mau jalan, pokok perkara sudah disidangkan, jadi gugur. Tidak pernah ada putusan pra-peradilan. Kalau mereka mengatakan beralibi bahwa itu sudah pernah diperiksa etik, polisi yang melakukan penganiayaan atau apapun namanya itu, saya mau sampaikan, kalau memang betul mereka pun pernah dilakukan proses etik kepada oknum polisi saat tahun 2016 yang lalu, itu tidak akan menghapus pidananya. Pertanyaannya saya, kalau itu etiknya terbukti, bagaimana hasil keterangan yang mereka dapatkan dari hasil seorang yang tidak berdaya yang disiksa? Ya, ini saya ungkapkan ini hanya secuil dari hal-hal bukti fakta yang membuat kami sangat yakin. Sekali lagi, tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk menolak PK mereka. Kenapa? Karena terang benderang prinsip-prinsip hukum dasar hukum pidana di Indonesia, ya, dan bukti konkret scientific evidence yang kami hadirkan itu membuktikan mereka bukan pembunuhnya dan mereka tidak terlibat dalam pembunuhan. Apalagi kami dapat menghadirkan fakta saksi yang mengatakan itu kecelakaan. Kalau itu sekali lagi diskenariokan seperti pembunuhan, tidak ada alat bukti satupun yang mengarah kepada mereka. Pisau yang didakwa untuk ditusuk, ya, itu berupa samurai panjang dan samurai pendek. Yang dihadirkan itu adalah Mando dalam persidangan. Yang punya Mando pun adalah dari yang tidak mereka saling kenal. Pembunuhan yang dikatakan berencana di antara mereka ada yang tidak saling kenal. Nggak mungkin. Kita sudah alihkan ahli banyak. Ya, jadi banyak hal yang membuat kami tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk menolak PK mereka. Gitu, Clarissa. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan bahwa Bapak yakin gitu bahwa permohonan PK itu akan dikabulkan. Dan saya pengen tahu Pak, apa sih yang membuat Bapak benar-benar yakin kalau permohonan PK itu bakal dikabulkan? Ya itu tadi ya, selain fakta-fakta yang tadi saya sampaikan bahwa novum, bahwa apa namanya kekhilafan, pertentangan keputusan satu dengan yang lain, bukti-bukti yang kami hadirkan, saksi-saksi yang kami hadirkan, semuanya mengarah bahwa peristiwa ini sekali lagi bukan para 7 terpidana yang melakukannya, dan peristiwa itu sekali lagi diduga menurut kami dengan saksi yang ada bahwa itu adalah kecelakaan tunggal, ya, karena dengan jeda waktu yang kurang lebih 15 menit itu sampai datangnya TKP, jadi mungkin hanya 10 menit, sekian menit ya sampai ditemukan. Ada waktu ke polsek terdekat kan katanya 5 menit. Jadi sekian menit sajalah peristiwa itu dari selesai dia telepon, ya. Jadi rasanya tidak mungkin kalau ini terus dipaksakan bahwa ini adalah peristiwa pembunuhan. Kemarin dalam salah satu wawancara di stasiun televisi saya sampaikan, ya, saya dapat bayangkan kalau dakwaan peristiwa itu dimulai dari pukul 21.30 sampai 22.30 dalam hanya 60 menit. Lalu 22.10 Vina masih bertelepon, 22.14 masih SMS. Saya dapat kebayang kalau ini tetap dipertahankan kronologis cerita ini, saya dapat bayangkan bahwa Vina ketika mulai disiksa mungkin saat perkosaan terjadi, karena itu kan menjelang 15 menit berakhirnya peristiwa mereka ditemukan oleh masyarakat dan polisi sudah hadir. Artinya hanya sisa beberapa menit dari peristiwa itu.
Ya, berhenti dulu, minta berhenti dulu, jeda seperti kayak minta iklan begitu, gitu ya. Ada jeda, gitu kan, dalam peristiwa. Saya pikir kalau kita paksakan itu dalam skenario awal bahwa itu terjadi peristiwa pembunuhan. Sekali lagi, menurut saya sangat yakin tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung ya untuk menolak PK kami ini, oleh karena bukti, fakta, peristiwanya sudah mengarah 100% clear, gitu. Dan sambil menunggu proses PK yang berjalan ini, Pak, apa sih harapan Bapak selaku kuasa hukum 7 terpidana terhadap proses PK yang sedang berlangsung ini, Pak? Saya menghimbau kepada Mahkamah Agung, Majelis Hakim Agung yang dibentuk untuk menangani 7 terpidana ya, seumur hidup yang masih ada di lapas Kesambi, Cirebon. Mereka saya rasa sudah cukup 8 tahun mengorbankan kehidupan mereka, masa depan mereka. Mereka kehilangan masa depan. Bayangkan, ada yang mau menikah, nggak jadi menikah, dan sudah menikah pula si pacarnya. Harusnya mereka saat ini mendapatkan pekerjaan, sudah punya anak, sudah punya keluarga. Mereka terlewatkan, itu nggak bisa terbayar. Nggak bisa terbayar dengan berapapun nilai yang akan digantikan oleh siapapun dalam hitungan uang. Ya, 8 tahun mereka kehilangan masa depan, masa muda mereka. Ya, saya dapat memahami, ya, dapat merasakan apa yang mereka rasakan. Harapan saya, ya, sekali lagi kepada Hakim Agung ya, yang akan memeriksa mereka, pakailah hati nurani, pakailah mata hati sebagai wakil Tuhan yang agung, pelajarilah dan lihat fakta-fakta yang terjadi di dalam peristiwa Vina dan Eki ini, khususnya kepada 7 terpidana ini. Kita tidak menghilangkan haknya para korban Eki dan Vina. Kalau memang mereka ini mati terbunuh, sayalah yang pertama akan mengawal siapa pembunuhnya. Mereka harus mendapatkan hukuman. Tidak boleh juga kita biarkan pembunuh itu berkeliaran. Ini prinsip. Kalau mereka benar adalah mati, meninggal karena apa? Pembunuhan. Tapi jangan juga kalau peristiwa ini bukan pembunuhan, ya, lalu dituduhkan kepada orang yang bukan pelakunya. Ini tentu sesuatu yang tidak fair dan tidak baik, mengorbankan masa depan orang. Ini yang saya himbau. Ya, saya tidak mempro bahwa yang pembunuh itu harus dibebaskan. Sekali lagi, itu bukan tujuan kita. Kita menegakkan keadilan. Ya, pembunuh itu harus mendapatkan jalan, harus mendapatkan apa? Hukumannya. Itu adalah perintah konstitusi, undang-undang kepada kita. Tapi tidak boleh kita menghukum satu orang pun yang tidak bersalah. Ini yang harus menjadi perhatian Majelis Hakim Agung. Saya himbau sekali lagi, mereka sudah kehilangan masa depan mereka. 8 tahun mereka ada di dalam jeruji besi. Atas apa yang tidak mereka lakukan? Di mana hati nurani kita? Di mana perasaan kita? Di mana kemanusiaan kita? Itu yang saya ingin ungkit. Sekali lagi, tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk menolak peninjauan kembali mereka dari versi kami selaku penasehat hukum. Ya. Ini sangat penting, kita tegakkan keadilan seadil-adilnya. Dalam prinsip hukum pidana, seorang yang melakukan pelanggaran hukum pidana, dialah yang harus menanggung, dialah yang harus menjalani pidananya akibat kesalahan yang dia buat. Nggak bisa orang lain yang menanggung, apalagi kalau dia tidak bersalah. Ada adigium di hukum Indonesia, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ini ada 7 terpidana yang masih di dalam, ada tambah 1 saka tatal ya yang sudah bebas, ada 8 orang yang dihukum atas peristiwa ini. Bayangkan ya, berarti negara ini kalau sesuai dengan adigium hukum yang kami pelajari ya selama kami sekolah hukum,
ya, bahwa negara harus membebaskan 8.000 orang yang bersalah, ibaratnya untuk menggantikan ini, untuk menggantikan apa? Apa yang sudah mereka alami. Sekali lagi, pada Majelis Hakim Agung dan Mahkamah Agung yang menangani ini, mari bekerja profesional, lihat fakta, lihat rekaman peristiwa selama sidang PK, apa yang kami hadirkan, semoga dapat mengungkap kebenaran menjadi nyata di dalam peristiwa Vina dan Eki Cirebon. Gitu, Clarissa. Nah, teman-teman sudah kita lihat bersama tentunya cuplikan video yang sudah dipaparkan tentunya oleh Pak Jutek Bongso, dan jelas tidak ada alasan tentunya untuk Mahkamah Agung untuk tidak mengabulkan ya tentunya hasil PK 7 terpidana, karena banyak hal-hal yang tentunya bukti fakta yang sudah dipaparkan dan sudah kita perlihatkan bersama, bahkan kita menyaksikan sidang langsung di TKP dan hasilnya memuaskan, berkesesuaian. Banyak hal kejanggalan yang terbukti di dalam sidang di TKP tersebut. Jadi tidak ada alibi-alibi apalagi untuk mempertahankan 7 terpidana untuk masih mendekam di dalam penjara. Sudah cukup. 7 terpidana sudah mendekam lama, dan saat ini kita tunggu tentunya hasil dari MA. Yang mudah-mudahan kita berharap tentunya semua cepat selesai, dan mudah-mudahan di bulan November ini muncul tentunya putusan dari MA, dan juga orang-orang yang terlibat di 2016 segera diproses. Mungkin kami berharap semua netizen, seluruh rakyat Indonesia ini jadi barometer kasus ini. Karena sudah ada yang pernah terjadi, 3 hakim ya menjadi tersangka di kasus lain, dan jangan sampai tentunya di kasus Vina pun hal yang sama yang terjadi. Mudah-mudahan tentunya dari MA juga dan Pak Oto membuka lebar-lebar menyelidiki kasus ini, hakim-hakimnya, jaksa yang 2016, sehingga semuanya terang-menerang. Dan juga satu hal, penyiksaan 8 terpidana diungkap seterang-menerang, dipaparkan oleh masyarakat, diberikan oleh masyarakat, ditontonkan orang masyarakat, siapa-siapa saja yang tentunya yang terlibat di dalamnya. Mungkin yang bisa kita paparkan adalah itu saja. Saya Koko Cirebon Official pamit undur diri hadapan Anda dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan akal sehat kita.